Dalam konferensi pers di Jakarta pada 18 Juli lalu, Agustina Arumsari, Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional memastikan setiap kebijakan yang diambil akan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah. Arum menambahkan dalam refocusing program, BGN mempertimbangkan ketahanan gizi, kondisi sosial ekonomi, dan akses masyarakat terhadap pemenuhan gizi sebagai indikator utama. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan restrukturisasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penataan kembali program ini menjadi langkah penting untuk memastikan manfaat MBG dapat dijangkau oleh masyarakat yang lebih merata. Akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ, kita akan memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi. Ya, sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka. Setidaknya ada 4 evaluasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional terhadap program makan bergizi gratis. Pertama, audit pada semua dapur pengelola makan bergizi gratis. Masa libur sekolah menjadi momen bagi BGN untuk menghentikan semua kegiatan di dapur dan melakukan audit sumber daya manusia serta tata kelola dapur. BGN menerbitkan SE nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026. Jadi memang surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi program MBG pada SPPG. Yang kedua adalah penetapan aturan baru terhadap insentif yang diperoleh SPPG. Insentif bagi satuan pemenuhan gizi tidak lagi akan disamaratakan sebesar Rp6 juta per hari. BGN menyebut pemerintah sudah melakukan penghematan sebesar Rp3 triliun setelah menghentikan insentif Rp6 juta selama 18 hari libur sekolah. Dalam surat edaran nomor 12 tahun 2026, BGN melakukan penyesuaian operasional SPPG pada saat hari libur sekolah. Hari libur tersebut termasuk libur semester, hari libur nasional, libur keagamaan, libur khusus fakultatif pemerintah daerah, dan libur Sabtu dan Minggu. Lalu yang ketiga adalah refocusing anggaran. BGN menyatakan akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memfokuskan kembali penerima manfaat MBG. Arumsari menyebut kemungkinan siswa sekolah menengah atas tidak lagi akan mendapatkan program makan bergizi gratis, yang otomatis akan mengurangi 8 juta lagi dari penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain. Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai, tetapi penerima manfaatnya lebih fokus gitu. Contoh misalnya lah, contoh gampang, SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Dan yang terakhir adalah soal motor listrik. Motor ini adalah salah satu barang yang diduga jadi materi dugaan markup dan pengadaan barang bermasalah yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional sebelumnya, Dadan Hidayana. Ada 21.081 unit motor yang telah dipesan oleh Dadan dengan nilai total pengadaan lebih dari Rp1 triliun. Motor-motor inilah yang disebut Agustina Arumsari, jajaran pimpinan BGN yang baru, untuk dimanfaatkan bagi berjalannya program makan bergizi gratis. Arum menambahkan, apa yang sudah dikeluarkan dengan anggaran negara selayaknya harus digunakan semaksimal mungkin. Jadi secara umum semua yang sudah dikeluarkan di tahun 2025 sudah kami sisir satu demi satu ya. Kalau di 2026 ini ada belanja
BGN yang outputnya kurang lebih sama dengan yang di 2025, itu di 2026 tidak akan kami eksekusi. Itu salah satu bentuk efisiensi juga. Nah yang kemarin sudah 2025, bagaimana kami akan memanfaatkan secara maksimal. Sebelumnya, Nani Sdeang, Kepala BGN yang baru menyatakan rencananya untuk memprioritaskan program MBG pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia. Menurut Nani, pembangunan dapur baru tidak selalu jadi solusi di wilayah 3T. BGN mempertimbangkan memanfaatkan fasilitas yang ada seperti kantin sekolah. Nah, dan kita juga ininya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi nggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada existing, nggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum atau apa. Intinya tidak harus membangun dapur baru. Sedangkan untuk urusan pendanaan, Nani berencana membuka peluang investor dan pembiayaan dari luar APBN. Ia mengatakan tidak lagi menjadikan target 82 juta penerima manfaat sebagai fokus utama. Prioritas akan diarahkan pada kualitas, bukan lagi pada kuantitas. Dulu kan formalisinya menggunakan dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Di sisi lain, Menko Bidang Pangan yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Koordinasi Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis mengungkapkan masih banyak persoalan yang harus diselesaikan di internal Badan Gizi Nasional. Menurut Zulhas, sebagian harus fokus pada pembenahan internal dan memastikan sistem yang baru akan berjalan dengan baik. Jadi sekarang internal dulu, ini dibenahi, dilihat ya. Sementara kegiatan lain di stop dulu. Yang lain yang baru-baru stop dulu, fokus kepada misalnya ya, yang nggak perlu ya nggak usah. Sekolah-sekolah yang bagus memang nggak perlu ya nggak usah. Nah kemudian tata kelolanya juga diperbaiki, dapur ya itu juga diaudit. Walaupun ini bukan soal angka, satupun anak kita nggak boleh terjadi keracunan lagi. Kalau ini sudah diperbaiki, nanti lebih lanjut baru akan dirapatkan. Saya kira begitu. Program Makan Bergizi Gratis bukan sekedar tentang menyediakan makanan di atas meja. Program ini seharusnya adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan, kecerdasan, dan masa depan generasi Indonesia. Lalu bagaimana program ini akan bertransformasi agar manfaatnya benar dirasakan oleh anak bangsa? Inilah kontroversi selengkapnya. Beres-beres MBG bersama saya, Zilvia Iskandar. Beres-beres MBG untuk membahasnya sudah hadir 3 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya adalah Kepala Bakom RI, M. Kodari. Kemudian di sebelah kanan ada anggota Komisi 9 DPR RI, Zainul Munasikin. Dan juga pakar kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah. Bapak-bapak, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Saya akan mulai dari Mas Kodari terlebih dahulu. Mas Kodari, kurang lebih 23 hari setelah BGN punya pimpinan baru. Apa perubahan signifikan yang sudah dinotis oleh Istana? Sangat banyak, Mbak. Pertama, tentunya selain dari Ibu Nani Sdeang, masuk 2 orang ya. Salah satunya Bu Sari ya, Agustina Arumsari yang tadi kita sudah lihat. Ini Bu Agustina Arumsari ini penting sekali karena perubahan-perubahan yang terjadi di BGN itu informasinya selain dari PPATK itu ada dari BPKP. Beliau adalah mantan wakil kepala BPKP. Jadi kira-kira pembenahan apa yang akan dilakukan itu memang montirnya itu ya Bu Sari ini. Kalau ibarat mobil kan rusak-rusak di mana yang bisa baca itu kan montir, Pak. Ini montirnya masuk. Makanya beliau fasih sekali itu bicara mengenai beberapa item perubahan. Nah yang kedua kalau kami lihat perubahan yang akan dilakukan itu pada dasarnya ada 2 ya, kualitatif sama kuantitatif.
Kalau bicara kualitatif itu penataan atau tata kelola SPPG itu akan diperbaiki. Kemudian yang kedua, kita bicara mengenai penerima. Penerima itu ada refocusing, yang menonjol adalah mau difokuskan kepada 3B. Jadi ibu menyusui, ibu hamil, kemudian balita. Yang notabene memang intervensi kalau bicara stunting itu paling maksimal ada di situ. Yang berikutnya lagi adalah 3T. Jadi bagaimana daerah-daerah yang tertinggal, terluar, terpencil, yang notabene mungkin selama ini perhatian masih kurang, sumber daya juga kurang, itu yang akan diprioritaskan. Lalu kalau bicara kuantitatif, insentif nih paling nyata. Insentif dulu semua SPPG itu pukul rata. Mau penerima manfaatnya 3.000, seperti desain awal mau 2.500, 2.000, mungkin sesuai dengan kondisi lapangan, itu tidak lagi dipukul rata 6 juta, tetapi disesuaikan dengan jumlah penerima, sehingga akan variabel. Jadi ada variasi SPPGA dengan penerima 2.500 mungkin 5 juta. Operasional ya? Iya, operasionalnya, insentifnya, sewanya. Kemudian SPPGB mungkin 2.000 berarti kali 2.000 lagi 4 juta begitu. Dan kalau kita lihat tadi yang salah satu wacana yang juga yang menarik ya, perkembangan besar saya kira kalau memang itu terjadi adalah anak SMA kemungkinan tidak akan menerima, dan itu pasti kalau jumlahnya 8 juta, ya 8 juta kali 2.000 berapa itu, berapa triliun itu yang bisa dihemat dari sana, dan itu akan bersifat kontinu kan, karena boleh dibilang MBG ini tiap hari selama anak-anak sekolah kecuali masa libur. Jadi saya kira banyak sekali perubahan yang akan terjadi ke depan yang insya Allah akan meningkatkan kualitas gizi, kualitas kesehatan, higienitas dari MBG yang diterima oleh anak-anak kita, oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Yang kedua juga dari segi anggaran, ruang fiskalnya menjadi lebih hemat lah. Semua perubahan tata kelola, termasuk ada moratorium, pembukaan SPPG baru, apakah semua itu sudah atas pengetahuan dan sepersetujuan Presiden? Tentunya Presiden sudah memberikan mandat ya pada pimpinan BGN yang baru ini untuk melakukan penataan. Saya percaya bahwa apa yang akan direncanakan pasti dilaporkan kepada Presiden, dan ini pasti diperhatikan oleh Presiden. Bukan hanya Presiden, tetapi kita lihat misalnya tadi atau kemarin ya, BGN juga bertemu dengan Dewan Ekonomi Nasional untuk memaparkan rencana-rencana perubahan dan tentu saja mendapatkan saran dan masukan dari Dewan Ekonomi Nasional yang memang kemarin melakukan evaluasi. Seingat saya Dewan Ekonomi Nasional itu melakukan survei kepada 800 SPPG yang kalau itu dipilih dengan metode random sampling bisa menggambarkan populasi yang ada, dan tentunya nanti temuan-temuan itu bisa menjadi masukan bagi pimpinan BGN yang baru. Oke, Mas Kodari. Pak Trubus, momen ketika pimpinan BGN yang lama itu ditangkap oleh Kejaksaan Agung, kemudian melakukan berbagai macam perubahan, refocusing anggaran, penerima manfaat, tadi 3T, 3B juga, itu sudah langkah awal yang tepat untuk beres-beres MBG? Iya, kalau dalam konteks kebijakan publik, khususnya administrasi publik ya, itu sudah merupakan langkah yang tepat, karena kan pertama mengenai MBG ini kan ada sisi politis, kemudian sisi teknokratik, dan yang terakhir adalah birokratik. Sehingga itu yang dilakukan oleh MBG sekarang dengan melakukan berbagai upaya untuk pembenahan menyeluruh. Nah, karena itulah tadi dijelaskan bahwa refocusing itu memang sejak lama sebenarnya masyarakat memberikan masukan. Nah, ini sudah direspon dengan baik. Artinya kepada anak-anak, karena kategori masih anak-anak, karena yang diberikan anak SMA itu kalau perlu memang sudah diberikan, jadi hanya untuk PAUD, SD, SMP. Itu pun kita harus melebar kepada tidak hanya yang negeri, karena selama ini konsentrasinya kebanyak di negeri gitu, yang swasta masih banyak yang baru mendapatkan, itu menjadi problem. Dan apalagi ada sekolah yang di bawah keagamaan namanya pesantren, ini kan belum dapat. Jadi refocusing ini penting. Nah, yang kedua terkait dengan hari libur yang kemudian ada penataan, itu satu langkah yang tepat. 3 minggu saya kira cukup. 3 minggu sudah bisa menghemat 3T, Pak? Iya, 3T itu penting sekali. Karena apa? Karena dengan 3 minggu itu satu paling tidak ada optimalisasi dari tata kelola operasional, itu yang penting. Yang kedua, di situ ada juga yang namanya berkaitan dengan standarisasi yang harus dilakukan. Nah, ini hal-hal yang penting sudah dilakukan oleh BGN dalam hal ini, sehingga publik saya melihat sudah ada perubahan banyak. Tetapi ini berapa lama? Nah, ini proses publik bertanya, ini berapa lama? Apakah
waktu ini ada yang memprediksi kalau memang pemerintah sungguh serius ini BGN sesuai dengan yang diamanahkan itu, maka 3 bulan sudah ada perubahan baik. Tetap artinya public trust-nya meninggi lagi karena selama ini kan public trust sempat turun karena apa? Karena ada persoalan yang terkait dengan tata kelola yang disimpangkan itu. Nah, jadi kalau misalnya 3 bulan bisa optimal itu jalan, Mbak. Nah, kemudian setidaknya 3 bulan itu sudah harus ada quick win ya? Iya, harus ada. Kalau terlalu lama misalnya 6 bulan ya terlalu lama menurut saya. Jadi itu memang lebih baik 3 bulan dan apa yang sudah dipaparkan di publik menjadi satu realitas. Yang terakhir penting banget menurut saya adalah bagaimana kemudian terkait tadi dijelaskan Pak Bakom adalah mengenai ini Mbak evaluasi. Jadi evaluasi ini yang menurut saya penting adalah bagaimana peran pemerintah daerah. Selama ini pelaksanaan jujur saja pelaksanaan MBG ini memang sentralisasi BGN terlalu kuat lah menurut saya terlalu itu sehingga segala sesuatu yang sifatnya di daerah ini kan SPPG ada di daerah tuh. Nah itu harusnya kepala daerah itu pengertiannya ada kepala daerah, ada DPRD. Nah itu harus ikut mengawasi jalannya ini sehingga mereka bisa memastikan terkait dengan bagaimana keterlibatan UMKM, kemudian koperasi dan pemasok itu bahan baku itu memang betul-betul dari lingkungannya gitu, bukan diambil dari tempat. Selama ini ada banyak terjadi mereka ngambil dari luar. Ini yang seringkali menjadi problem sehingga tidak ada partisipasi publik yang luas dalam hari ini audit. Saya dikatakan tadi audit SPBG menjadi sangat penting, Mbak. Karena apa? Selama ini sumber persoalan di SPBG, karena itu masalah transparansi itu yang dituntut. Publik menuntut itu sampai hari ini. Karena apa? Misalnya kalau hari ini itu jadwalnya apa, menu apa. Nah itu penting sekali karena apa menu itulah menjadi ukuran di mana kemudian tampilan makanan, kualitas dan sebagainya bisa. Dan yang memang punya mata telinga itu adalah yang berada di daerah, berada di lokasi itu bisa mengawasinya yang lebih memahami tepat itu semuanya. Oke, baik. Pak Trubus, Pak Zainal dan juga Mas Kodari, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, nanti kami akan bahas lebih jauh termasuk soal rapat tertutup BGN dengan Komisi 9 pekan lalu. Apa saja sebetulnya yang sudah bisa dipublikasikan kepada publik sesaat lagi. Tanggal 15 Juni, Komisi 9 mengadakan rapat bersama dengan BGN dengan komposisi pimpinan yang baru. Namun, rapat tersebut berlangsung tertutup. Banyak yang bertanya, ada apa di balik rapat yang tertutup itu, Pak? Ya, jadi Mbak Silvi ya, jadi kita itu di DPR seluruh pembahasan RKKL. Jadi kemarin kita dengan BGN itu kan membahas RKKL ya. RKKL yaitu? Anggaran pemerintah untuk 2027. Yang itu di mana di dalamnya ada item-item kegiatan dari kementerian dan juga lembaga. Bukannya dengan BGN, dengan seluruh kementerian dan lembaga, kami di Komisi 9 kita tertutup bahas RKKL. Baik dengan Kemenkes, BKKBN, dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran, Kemenaker, kita semuanya tertutup. Khusus untuk membahas RKKL. Itu menjaga soal anggaran yang tentu itu adalah sifatnya sensitif ya. Jadi apa dong Pak yang bisa dipublikasikan kepada publik? Ya, soal rapat terakhir Komisi 9 dengan BGN. Kan tertutup dengan BGN-nya, tapi begitu sudah selesai rapat kan itu menjadi hak masing-masing anggota DPR untuk menyampaikan. Jadi gimana Pak Zainul? Boleh dong kita korek dari Pak Zainul. Ya, saya kira sebagian sudah disinggung oleh Mas Kodari tadi, bahwa BGN dan kami Komisi 9 bersepakat untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran program makan bergizi gratis. Tahun 2027, ya, BGN sesuai dengan surat bersama pagu indikatif antara Kemenkyu dengan juga Bappenas, BGN mengajukan 270 triliun anggaran. Dibandingkan dengan tahun lalu naik 2 triliun. Ya, tahun lalu atau tahun ini 2026, 268 triliun. 268. Ya. Tahun depan diajukannya 270 naik 2 triliun. Ya, tapi anggaran ini sesuai dengan tanggal surat keluarnya Kemenkyu dan juga Bappenas itu kan tanggal 7 Mei. Jadi 1 bulan sebelum peristiwa tertangkapnya 3 pimpinan BGN ini. Nah setelah kasus tertangkapnya pimpinan BGN ini, kemudian desakan untuk efisiensi kan sangat kuat. Dan kami setuju, BGN juga setuju, pimpinan yang baru untuk melakukan efisiensi. Sehingga angkanya jadi berapa tuh Pak? Masih di exercise. Tapi kalau lihat beberapa skema efisiensi, ada 4 tadi yang disampaikan oleh Bang Kodari. Saya kira akan sangat signifikan ya. Satu, mulai soal pengurangan penerima manfaat. Salah satunya adalah siswa SLTA atau SMA. Kalau di data BGN yang kemarin disampaikan kita Bang Kodari, bukan 8 juta Bang,
11 juta. Oh, 11 juta. Jadi siswa SLTA sederajat ya, itu jumlahnya 11 juta. Jadi bisa lebih besar lagi. Kemudian efisiensi juga dilakukan dalam hal intensitas pemberian MBG. Yang awalnya 25 hari, karena Sabtu masih diberikan, mulai yang baru hanya akan diberikan Senin sampai Jumat. Berarti hanya 20 hari. Pasti akan juga berkurang cukup banyak. Kemudian skema hari libur tanggal merah? Ya, tanggal merah otomatis tidak diberikan. Libur sekolah sudah dimulai sekarang tidak diberikan. Dulu masih diberikan ya Pak? Masih, dulu masih. Dengan model makanan keringan yang sudah menimbulkan banyak masalah itu. Kemudian efisiensi berikutnya adalah insentif. Insentif yang awalnya disamaratakan 6 juta semuanya, kami di Komisi 9 setuju itu untuk dievaluasi. Bisa mungkin kembali ke model yang lama, sesuai dengan penerima manfaat. Jadi proporsional kalau jadi ya? Proporsional, begitu. Dan ada juga efisiensi yang lain itu adalah dari aspek grading. Jadi nanti BGN akan membuat skema clustering SPPG. SPPG yang misalnya cluster A, dia akan melayani penerima manfaat sekian, dan otomatis nanti insentifnya akan mengikuti. Nanti ada rencana akan dibikin 3 klaster gitu, mungkin yang sangat baik, mungkin ya baik atau kurang, mungkin begitu. Itu akan berimplikasi terhadap anggaran yang diberikan oleh BGN Sudah kepada ada hitungan SPPG. kasarnya belum Pak Zainul? Kita masih Kira-kira menunggu. itu bisa berkurang berapa itu? Kalau waktu rapat BGN komitmen dengan kita, mereka akan melakukan exercise penghematan minimal 40 triliun. Jadi dari 270 dikurangi 40 triliun. Termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan. Ya, penghematan. Dan angkanya mungkin hampir sama ya. Segitu. Jadi kita masih menunggu. BGN awalnya minta waktu 1 bulan. Tapi kalau 1 bulan, takutnya nanti nggak match dengan siklus APBN kita. Karena sudah ditunggu ini. Mereka kemudian menyampaikan minta waktu, kita sepakat 2 minggu. Jadi minggu depan kita akan menggelar RDP lagi dengan BGN, khusus membahas soal efisiensi yang dilakukan oleh BGN. Kita tunggu itu. Secara garis besar Komisi 9 memang mendorong supaya dilakukan efisiensi ya Pak? Betul, kita dorong, kita sepakat ya betul. Kita ingin ada efisiensi. Baik. Mas Kodari, Mas Kodari, memang ada efisiensi ya, dan katanya sudah akan dialihkan menjadi 4 kelompok prioritas tadi ya, 3T kemudian 3B. Saya ingin bicara soal bagaimana refocusing ke 3T. Kan selama ini memang SPPG kita itu didominasi oleh wilayah di Pulau Jawa ya. Nah, bagaimana ketika ingin dialihkan ke wilayah 3T itu kan tidak mudah ya, Mas Kodari ya, infrastruktur dan lain sebagainya. Itu akan seperti apa rencananya? Apakah dari Bakom sudah mendapatkan gambaran dari BGN? Sebetulnya kalau banyak di Jawa itu wajar ya, karena memang kan penduduknya banyak di Jawa Barat. Memang pernah ada, saya baca, saya tonton, ini bagaimana ini, kenapa justru yang stuntingnya itu tinggi tidak mendapatkan anggaran yang lebih besar. Karena memang kan materinya tadi, perhitungannya itu kan jumlah penduduk begitu, penerimanya universal. Nah, otomatis Jawa Barat misalnya, memang kan sekitar 17 bahkan 18% penduduk Indonesia itu ada di Jawa Barat. Tetapi kalau bicara prioritas yang ada sekarang, ingin ke daerah 3T, pertimbangannya bukan lagi jumlah penduduk, gitu. Pertimbangannya sudah bergeser. Ini termasuk kategori refocusing tadi, bukan kuantitas, tapi sudah kepada kualitas serta spesifikasi dari penerima manfaat, begitu. Dan memang tantangan untuk di daerah 3T berbeda dengan yang di daerah katakanlah bukan 3T. Karena kalau di bukan 3T, untuk bisa mendapatkan satu titik itu 3.000 penerima, 2.500, 2.000, itu kan relatif mudah itu. Karena kan penduduknya banyak, muridnya juga banyak. Tapi 3T, penduduk yang sangat sedikit, seperti kata Bu Nani, ya memang mungkin tidak bisa dipaksakan untuk SPPG dalam konteks konvensional begitu ya. Karena nanti kalaupun misalnya dipaksakan 2.000 penerima, itu nanti jarak tempuhnya berjam-jam. Sementara salah satu persyaratan untuk SPPG melayani penerima manfaat itu kan ada jarak atau jarak tempuh, ya jarak aktual maupun waktu tempuh. Kalau tidak salah setengah jam itu ya, maksimal setengah jam. Jadi otomatis memang untuk 3T itu ada skema tersendiri. Terus terang saya tidak menguasai apa perbedaan SPPG yang konvensional dengan di 3T. Dan apakah misalnya SPPG yang 3T itu memang
harus diganti atau bisa diganti dengan katakanlah misalnya kantin sekolah. Oke. Karena begini, sebetulnya yang 3T itu juga belum tentu punya kantin sekolah. Iya, betul. Belum tentu dia punya kantin sekolah. Belum tentu. Satu, karena memang infrastruktur terbatas. Yang kedua, mungkin penerimanya juga sedikit sekali. Oke. Bukan mustahil sebetulnya di 3T itu. Di sekolah pun tetap harus dibangun juga semacam katakan SPPG, tetapi dengan spesifikasi lebih kecil atau mini misalnya begitu. Tapi Mas- kalau otomatis ke kantin sekolah, Oke. saya juga nggak yakin juga tuh Baik. ada. Masalah teknis mungkin bisa kita bicarakan nanti ya, tapi Iya. secara ide besarnya memang itu kan sebetulnya yang menjadi Iya. prioritas di awal itu memang kita memang ingin fokus ke daerah 3T dan baru terrealisasi pada saat akan terrealisasi pada saat pimpinan DPG Sebetulnya saya sekarang. pahami begini, memang intervensi ini harus makro. Harus makro. Karena apa? Karena yang ingin dicapai itu kan adalah peningkatan kualitas kesehatan secara signifikan. Saya pernah mendengar Pak Menteri Kesehatan menyampaikan begini, bahwa kalau MBG itu berjalan, maka 70% dari problem kesehatan dari orang Indonesia itu bisa diatasi. Yang kedua, kita inginkan kualitas fisik manusia Indonesia kan unggul. Badannya tinggi, besar, kalau bikin timnas sepak bola sanggup bersaing dengan koleganya di Afrika, koleganya di Eropa. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas IQ, bukan kualitas, skor IQ masyarakat Indonesia. Begitu. Nah, memang tidak terhindarkan untuk bisa meningkatkan gizi. Saya membaca juga, Zilvia, laporan atau kajian dari Bappenas bulan November 2025. Ternyata memang banyak sekali anak-anak kita yang masuk kelas belajar itu dalam kondisi lapar. 56% Pak. Setelah MBG turun jadi 14%, 16%. Artinya turun berapa tuh? Sekitar 40%, ya, turun 40%. Kemudian yang kedua, asupan vitamin khususnya dari buah itu tadinya 20% yang rutin, naik jadi 80% lebih. Kemudian protein dari 60% menjadi 90%. Jadi sebetulnya MBG ini memang punya nilai yang sangat strategis untuk meningkatkan kualitas SDM. Tapi barangkali dengan masalah yang ada, kemudian agar lebih berkualitas, ada pentahapan, kondisi fiskal dengan tantangan geopolitik. Makanya kemudian ada variabel-variabel lain di luar target-target untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan rakyat Indonesia. Baik, oke. Pak Trubus, dari awal ketika memang ekspektasinya adalah kita berharap kualitas, tapi kemudian pada pelaksanaannya banyak sekali target-target yang dikejar, angka-angka. Nah sekarang ketika pimpinan BGN baru mengatakan mereka akan memprioritaskan kualitas daripada kuantitas, itu sudah paradigma yang benar ya? Di situ dulu deh. Iya, kalau itu paradigma sudah benar. Artinya memang kan problemnya ada pada kualitas tadi. Karena selama ini praktek-praktek mengenai kualitas itu yang menyebabkan ada ekses-ekses. Eksesnya antara keracunan, ekses makanan nggak berkualitas, dan macam-macam lah gitu, atau keterlambatan. Nah, menurut saya itu yang ini. Tetapi memang ini menjadi problem adalah sebenarnya apakah pemerintah ini fokus betul? Artinya sebenarnya kan bukan 3T ya, malah sebenarnya kalau mau pengendalian yang utama malah justru di miskin. Kita ini kan ada satu miskin, kedua miskin ekstrim, ketiga rentan miskin. Harusnya ukuran ini yang dipakai. Itu ya. Bukan karena 3T itu belum tentu dalam pengertian tujuan mulia dalam konteks untuk pemerataan ini. Jujur Pak, kalau kita hanya efisiensi yang ditekankan, maka aspek keadilan jadi problem. Gitu. Karena apa? Orang akan mempertanyakan kalau begitu terus apa ada? Karena bisa saja di 3T lebih mahal ya. Iya, karena lebih mahal. Belum lagi di situ 3T ini kan persoalannya adalah selama ini bahwa pemasok-pemasok ini dikuasai oleh pemodal kuat, kan gitu. Karena apa? Karena sulitnya wilayah itu sendiri. Tetapi kemudian apakah kemudian kita dengan alasan 3 itu kemudian meninggalkan wilayah yang kategori ini kan problemnya di situ. Kalau kita kemudian orientasinya menarik ke sana semua ke 3T, sementara yang ada di Jawa Barat yang memang jumlah penduduknya besar atau Jawa Tengah, ini kan jadi maksudnya bukan ditinggalkan Pak, bukan ditinggalkan. Yang sudah berjalan sudah, tapi sekarang kita ya segera ke 3T ya Pak ya, karena itu yang perkembangannya lebih lambat kan. Dan 3T itu kan hampir-hampir identik dengan miskin tadi Pak. Karena dia 3T hampir pasti itu 99% miskin ya Pak ya. Gitu. Kalau begitu apakah artinya memang indikator penerima manfaat itu harus lebih didetailkan lagi, lebih diatur ulang lagi? Nanti kita akan bahas lebih jauh Bapak-bapak. Kami akan jeda lagi pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Baik, supaya tidak salah kaprah, pemirsa,
Pak Zainul, mungkin yang sudah mendengarkan keterangan langsung dari BGN bisa memberikan perspektif bahwa sebetulnya refocusing ini artinya apakah betul-betul kita memprioritaskan daerah 3T sehingga tidak membangun lagi yang di wilayah lainnya atau bagaimana Pak? Bukan, begini. Istilah refocusing ke 3T itu adalah selama MBG ini berjalan, itu daerah-daerah wilayah 3T itu tanda kutip terabaikan. Terabaikan karena mungkin lebih mudah orang itu bangun di wilayah-wilayah aglomerasi. Dan BGN sendiri mungkin karena fokusnya di situ juga masuk lebih banyak konsennya di aglomerasi. Nah yang 3T ini, saya dapat data dari teman-teman, per hari ini sudah ada 2.100 dapur 3T yang sudah berdiri. Dan itu sudah selesai appraisal oleh BGN, cuman belum jalan. Nah oleh karena itu menurut saya, ini refocusing ke 3T itu adalah bagaimana caranya agar 2.100 ini agar bisa segera jalan. Gitu. Nah, karena apa? Karena kalau kemudian kita membuat skema baru, misalnya skema kantin misalnya gitu, tidak semua kantin ada di 3T. Jangankan kantin, sekolahnya aja mungkin mungkin juga kurang layak gitu. Jadi menurut saya untuk yang 3T ini biarlah dapur-dapur yang sudah dibangun oleh para mitra yang sudah berdiri, sudah di-appraisal ya oleh BGN sendiri ini, biar itu jalan seperti itu. Nah yang di luar 3T aglomerasi tetap jalan dengan skema yang tadi itu, efisiensi misalnya SMA dikurangi, ya kan? Kemudian insentif 6 juta dievaluasi. Kemudian intensitas pemberian MBG berkurang dari 25 ke 20 hari. Itu tetap jalan gitu, tetap jalan. Jadi ini jalan paralel baik 3T maupun aglomerasi. Cuma karena 3T ini selama ini agak keteter, agak ketinggalan, kita minta refokusinya ke 3T. Dan 3T itu memang adalah indikator yang paling aman, paling mudah ya Pak, daripada kita mengatur soal desil, pendapatan dan sebagainya. Ya, karena kalau di konsep MBG itu kan ada jarak pengantaran, ada kemudian lama waktu pengantaran kan dihitung gitu. Kalau enggak basi. Nah, kalau 3T itu, jadi BGN ini bikin membuat satu definisi khusus tentang 3T yang kemudian dikukuhkan dalam Perpres 115 itu, wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh SPPG dari manapun, ya kan, yang harus dapur itu hanya bisa siswa hanya bisa dapat makan MBG kalau dapur itu di situ. Nah, gitu. Nah itu masuk kategori 3T yang itu kalau jarak diantar dari dapur sebelah-sebelah itu lebih dari 7 km. Nah ini menarik nih Pak Zainul. Saya juga mendengar ya ketika Bu Nani di sebuah acara podcast itu mengatakan bahwa selama ini BGN dengan pimpinan yang lama itu membuat definisi sendiri soal 3T. Padahal dalam Bappenas itu sudah ada 3T ya tertinggal, terluar, terdepan. Ya, definisi yang dimaksud oleh Bu Nani itu dituangkan dalam Perpres 115. Yang itu kemudian di-follow up oleh Mendagri, berkirim surat kepada pemerintah daerah yang kemudian diteruskan kepada Satgas daerah. Satgas daerah yang kemudian mengusulkan titik-titik 3T itu berdasarkan definisi ini. Sekarang mau dikembalikan ke 3T yang tertinggal, terluar, terdepan atau bagaimana Pak? Kalau dikembalikan ke konsep 3T yang 62 kabupaten itu ya, menurut saya agak riskan. Karena apa? Karena ini menyangkut soal distribusi makanan. Gitu. Di Jawa pun ada wilayah-wilayah itu yang memang dia itu kalau nggak bisa dia diantar dari satu dapur itu melewati batas waktu yang disebut dengan 30 menit, 7 km gitu. Karena itu riskan kalau jarak pengantarannya di atas 30 menit, ini studinya BGN yang dulu ya, saya nggak tahu apakah ini tepat atau nggak, tapi itu sudah hasil kajian. Kalau lebih dari 30 menit itu berpengaruh terhadap kualitas makanan gitu, seperti itu. Pak Trubus gimana komentarnya? Di satu sisi kita ingin memfasilitasi anak-anak yang memang seharusnya mendapatkan karena mereka termasuk di wilayah 3T, tapi di sisi lain ada persoalan teknis Pak, jarak, infrastruktur dan sebagainya. Iya, menurut saya kemudian fokusnya sekarang. Jadi yang terkait dengan yang karena jarak, karena faktor-faktor tadi yang sudah dijelaskan, itu harusnya menjadi saya dikurangi gitu loh, dikurangi karena apa? Karena asumsinya ini kan kosnya terlalu besar kalau memang tetap di situ. Nah, terhadap kantin-kantin berarti kantin itu sendiri kan harus dimodernisasi. Karena nggak mungkin kalau dimodernisasi kantinnya, sebenarnya sekolahnya juga harus dimodernisasi. Kan itu hal yang harus biayanya lebih besar lagi. Siapa yang investasi? Nah, yang investasi di situ, itu kan persoalan. Kemudian balik modal kapan? Itu kan sementara SPPG sudah ada, sudah berdiri tadi. Memang menurut saya memang harus segera didorong untuk beroperasional gitu aja. Bantu, Mas Kodari. Jadi begini, itu sebabnya kenapa di awal itu MBG itu bersifat universal. Karena apa? Karena di satu sekolah itu bisa ada anak desil 1, desil 2, tapi bukan mustahil juga ada desil yang di atasnya gitu. Nah,
ini kan rumit juga kalau misalnya Dipisahkan. ya misalnya satu kelas berapa? 40 orang gitu. Ya 20 makan, yang 20 enggak. Itu kerumitannya di situ. Makanya kemudian diberikan ruang kepada sekolah untuk mengatakan kami tidak menerima gitu. Jadi kalau ada sekolah-sekolah yang 100% atau 95% dan kita tahu itu ada, muridnya itu memang kelas soseknya itu mampu memenuhi gizi sendiri, diberikan ruang untuk tidak menerima. Tapi untuk sekolah-sekolah negeri, saya ini Pak, saya SD negeri itu Pak, di Kalimantan Pak. Di SD negeri itu ada yang mungkin 10%, 15%, 20% mampu. Tapi di bawah itu nggak mampu. Nah, dibuatlah universal supaya apa? Supaya tidak terjadi kerumitan di lapangan tadi itu. Masa ini makan, itu nggak makan. Gitu. Semuanya makan. Karena itulah kemudian program di awalnya universal. Itu sebabnya juga fokus kepada desil 1 itu nggak mungkin Pak Trubus. Fokus kepada desil 1, desil 2 saja itu nggak mungkin. Terutama di sekolah-sekolah negeri. Karena pasti beragam itu kelas sosialnya. Tetapi kalau 3T itu hampir pasti itu. 95%, jangan-jangan 100% itu adalah yang desil 1, desil 2. Karena apa? Karena memang daerahnya 3T. Terpencil, terluar, pelosok. Otomatis pangan mahal, sumber pangan terbatas. Nah di titik itulah kemudian ya penerima dalam kategori 3T itu hampir pasti harus. Kenapa? Karena memang mereka otomatis memenuhi desil 1, desil 2, desil 3. Tapi di tengah tantangan yang ada, Mas Kodari, cost-nya juga pasti lebih tinggi kalau di daerah 3T ya untuk infrastruktur dan sebagainya. Makanya sampai mau dikasih motor itu yang akhirnya jadi sitaan Kejaksaan Agung itu ya. Yang Zilvia naik di awal tadi saya lihat. Iya. Nah, Berarti kan itu logis ya. solusinya apa, Mas Kodari? Motornya sudah disita, sekarang ada usulan mau dihibahkan, tapi nanti ya kita bahas itu. Tapi solusinya apa? Kan tetap saja harus ada keberpihakan kepada mereka yang di 3T. Terus terang saya belum mendengar ya mengenai pembahasan tentang hal itu. Barangkali justru ada di DPR. Tetapi hemat saya ini tahapannya ini harus jelas dulu. Padahal ini tahapannya adalah soal hukum. Dan kemarin Pak Jampitsus hadir di Kabakom, saya tidak sempat ketemu karena situasi di keluarga pada waktu 2 hari yang lalu. Tapi saya sudah mendengar laporan dari tim Bakom bahwa Kejaksaan masih sedang menghitung jumlah kerugian dan bentuk kerugiannya apa saja. Nah, saya kira itu harus nunggu itu ya Pak. Ya, setuju. Ya, pasti ini juga didiskusikan juga dengan teman-teman di DPR, karena ini berkaitan dengan anggaran dan jumlahnya pasti besar begitu. Jadi ini nanti akan termasuk, saya yakin skema yang ada di BGN juga. Harapan kita ini bisa selesai dalam rentang waktu yang tadi disebutkan oleh beliau, bahwa ketika pertemuan nanti dengan DPR lagi, bukan hanya tata kelola MBG-nya, tetapi juga bisa berbicara mengenai aset-aset yang sudah terlanjur menjadi masalah hukum ini. Baik, Saya usul itu dibahas Pak ya nanti ya. Sudah sempat muncul gimana? itu. Nanti kita break dulu, nanti kita bahas nanti ya Pak Zainul ya. Baik, pemirsa, tidak semua perubahan itu membuat orang-orang nyaman ya. Makanya kita lihat ada yang protes, kemudian juga masih ada yang mempertanyakan bagaimana supaya dengan adanya perubahan kepemimpinan di BGN betul-betul bisa menutup celah penyimpangan. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Baik, sebelum kita masuk ke closing statement, saya ingin tanya dulu ke Pak Zainul soal nasib Pak. 17.000 motor yang sudah terlanjur dibeli, kemudian sekarang jadi barang sitaan Kejaksaan Agung, sudah dibicarakan akan seperti apa nasibnya? Baru diwacanakan ya, baru diwacanakan di dalam rapat kemarin, disinggung soal 17.000 motor itu, dan ada wacana untuk tadi yang disampaikan bahwa dihibahkan ke sekolah. Tapi kan karena ini menyangkut soal proses penyidikan di Kejaksaan, maka kita harus tanya dulu nih ke Kejaksaan bagaimana status dari motor tersebut. Kalau dianggap sebagai barang bukti kan harus ada proses apa istilahnya, proses hukum yang bisa melepas itu. Karena itu menyangkut soal aset kan, aset dari BGN. Tapi kami secara ini setuju kalau misalnya 17.000 motor itu dihibahkan untuk sekolah, untuk guru. Kami sangat setuju. Itu baru satu contoh tuh Pak. Motor, belum lagi item-item yang lain. Tapi pertanyaannya, bagaimana menutup celah penyimpangan itu semua di sisa nih kepemimpinan yang baru? Kemarin sudah ada komitmen dari pimpinan BGN yang baru, ya, Bu Nani dan juga Bu Arumsari,
bahwa mereka akan menyisir anggaran-anggaran operasional BGN, ya, pengadaan barang dan jasa yang tidak memiliki relevansi langsung dengan program makan bergizi gratis. Misalnya apa selama ini, Pak? Ya, kalau yang tahun kemarin kan kaos kaki, itu. Apalagi tuh? Motor, kemudian Sendok bebek sudah sempat tuh. muncul juga sendok bebek. Motor mungkin relevan ya, tapi seharusnya mitra aja yang nyiapin ya. Jadi ada Karena beberapa kan mobil mitra yang nyiapkan mobil kan? Iya, betul. Kayak ya sendok bebek itu kan nggak perlu, itu mitra. Saya kira kan Homeprank juga mitra kan yang mengadakan gitu-gitu. Jadi ada belanja-belanja, termasuk juga pengadaan barang dan jasa yang lain yang akan disisir ulang, dan mereka pimpinan yang baru punya komitmen kuat gitu untuk menyisir beneran anggaran-anggaran yang tidak relevan. Gitu. Dan kami juga minta kita diupdate, karena selama ini kami di Komisi 9 juga nggak tahu itu. Nggak tahu Bang Kodari, tiba-tiba ada pengadaan motor, ada kaos kaki, ada macam-macam. Gimana caranya supaya tiba-tiba udah belum kebeli gitu, Pak? Ini kan ya pas kita udah tahu ternyata sudah kebeli. Sekarang bagaimana caranya supaya setidaknya Komisi 9 tuh terinfo dulu lah sebelum beli-beli ini? Sebetulnya kalau pengadaan barang dan jasa sampai sedetail itu, kami Komisi 9 jujur aja kewenangan kami nggak bisa sampai tidak punya kewenangan sampai seperti karena itu. kami nggak boleh membahas satuan 3. Jadi kita hanya belanja makronya saja, misalnya pengadaan infrastruktur, hanya begitu saja. Tapi detailnya untuk belanja apa, itemnya berapa itu kita di Komisi 9 kita dibatasi ya. Tapi sekarang kita berpegang pada komitmen pimpinan BGN yang baru dulu ya. Pak Trubus, sebagai pakar kebijakan publik, bagaimana yang terpenting kan yang harus dilayani itulah adalah kepentingan publik. Mengembalikan kepercayaan publik, apa yang harus segera dilakukan? Yang harus dilakukan selain tadi sudah disebut mengenai efisiensi, yaitu kebijakan nol keracunan harus menjadi program ke depan, karena itu menjadi kunci kepercayaan. Zero tolerance jadi. Zero tolerance, termasuk dalam ini soal korupsi itu kan, itu harus juga Tapi yang penting lagi adalah bagaimana kemudian kemanfaatan publiknya ini harus dipahami bahwa mereka selain yang anak sekolah itu yang 3B tadi itu betul-betul menerima sesuatu hal yang berkelanjutan. Karena apa? Karena kalau ini kemudian istilahnya tidak bisa berlanjut ke depan, itu kemudian publik akan mempertanyakan. Karena apa? Kemudian dampak-dampaknya seperti Kemudian yang kedua kaitan dengan dampak itu tadi, dampaknya ini harus jelas. Misalnya anak yang sekolah jadi rajin, tadi dikatakan sekolahnya jadi rajin, ini harus tunjukkan berapa, datanya harus jelas dipublikasi. Indikator keberhasilannya harus bisa diukur ya, Pak? Bisa diukur dan bisa dibuka ke publik. Dipublikasikan. Publik. Jadi publik tahu seperti apa, misalnya yang rajin sekian di daerah mana saja, sekolahnya berapa. Terus 76 sekolah yang dianggap off sekarang, itu harus dibuka ke publik, itu seperti apa kondisinya. Itu karena apa? Kan publik sampai sekarang mempertanyakan. Terus aspek keadilannya di mana kalau kemudian udah universal menerima, dia tidak menerima. Nanti akan ada efek-efek lain kan, mestinya efek domino. Transparansi juga menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik ya. Terakhir, Mas Kodari, tidak semuanya akan merasa nyaman dan puas dengan perubahan yang dilakukan. Kita sudah bisa melihat efeknya seperti apa dari perubahan ini, tapi bagaimana memitigasinya, Mas Kodari? Pasti dipertimbangkan dengan sangat sungguh-sungguh oleh pimpinan BGN, apalagi telah mendapatkan masukan dari DPR ya. Saya kalau mendengar penjelasan dari Pak Zainul kok kayaknya cocok juga jadi kepala BGN. Ini maksudnya ini saking pahamnya ya, saking pahamnya. Pak Mensesnek itu bilang begini, kalau jadi pimpinan BGN itu syaratnya 2. Pertama niat baik, yang kedua akal sehat. Jadi dari cerita Pak Zainul tadi kita, ini akal sehatnya ini jalan nih berarti kan Pak ya. Jadi memang nomor 1 saya kira proses di BGN ini jangan dibiarkan sendirian, harus dikawal oleh DPR tentu saja, kemudian juga dari Dewan Ekonomi Nasional, dari KSP, dari kita semua lah, dari media juga. Yang jelas program ini sangat baik untuk mengatasi masalah stunting, untuk meningkatkan kesehatan kualitas anak kita, kemudian juga meningkatkan IQ supaya skor PISA, skor matematika kita nggak kalah dengan negara lain. Tantangannya tentu bagaimana agar program ini betul-betul bisa memberikan manfaat yang maksimal dari kualitas gizi, dari kualitas higienitas, dan yang ketiga tentunya menjadi pertimbangan juga untuk biaya atau fiskal. Nah, jadi kalau 3 itu tercapai, saya optimis dukungan masyarakat akan semakin meningkat. Pada hari ini sebetulnya dukungan masyarakat tetap tinggi kok. Mas Saya kemarin baca survei dari
indikator politik Indonesia. Sebetulnya 72% itu puas, Oke. yang tidak puas 24%. Baik. Tapi harusnya lebih tinggi lagi. Terima kasih Mas Kodari, Terima kasih, kemudian Pak Trubus dan juga Pak Zainul. Terima kasih sudah bergabung di Kontroversi. Pemirsa, beres-beres MBG adalah langkah yang telah dinanti-nanti. Perbaikan gizi harus tepat sasaran dan dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Metro TV,